Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Isna Nurbaiti. Di sini saya akan menjelaskan materi saya ada pada kelas 10 yang berjudul manajemen. Baiklah, yang pertama kita memasuki pada pengertian manajemen. Nah, apa sih itu pengertian dari manajemen? Istilah manajemen ini berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage, yang artinya mengendalikan, mengatur, menjalankan, memimpin, dan membina. Terdapat beberapa pengertian manajemen dari para ahli. Saya ambil salah satunya pendapat dari Henry Fayol dalam bukunya General Industry Management, yang mana mengatakan bahwa manajemen adalah proses tertentu yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pengertian manajemen secara umum adalah suatu proses yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain. Jadi, dalam istilah manajemen mengandung 3 pengertian. Yang pertama itu adalah manajemen sebagai proses. Yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas dari orang-orang yang beraktivitas. Dan yang ketiga adalah manajemen sebagai suatu seni dan ilmu. Selanjutnya, pada materi kedua, kita akan membahas tentang unsur-unsur manajemen. Nah, unsur manajemen ini dikenal dengan istilah the 6M, yang mana atau 6M. Yang pertama itu man, manusia atau orangnya. Nah, unsur yang utama dalam manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya adalah manusia atau man. Yang mana misalnya dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, aktivitas dalam mencapai tujuan tertentu, tanpa adanya manusia, manajer tidak mungkin bisa mencapai tujuannya. Ingat bahwa manajer itu adalah orang yang mencapai hasil melalui orang lain. Yang kedua adalah money atau uang. Nah, untuk melakukan berbagai kegiatan tentunya diperlukan sebuah uang. Uang digunakan untuk menggaji karyawan, membeli peralatan-peralatan, bahan-bahan baku, dan lain sebagainya. Dalam manajemen, uang itu harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang akan dicapai bila dinilai dengan uang lebih besar uang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kegagalan atau lancaran proses manajemen sering ditentukan atau dipengaruhi oleh perhitungan dalam penggunaan uangnya tadi. Yang ketiga adalah materials atau bahan-bahan material, yang mana dalam mencapai hasil yang diinginkan, tentunya seorang manajer tidak hanya membutuhkan manusia sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Tetapi materi atau bahan, baik bahan setengah jadi maupun bahan jadi, itu diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Nah, yang selanjutnya adalah mesin atau mesin-mesin, yang mana mesin ini digunakan oleh manajemen dalam proses pelaksanaan kegiatan, apalagi di masa sekarang, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi ini telah berkembang dan maju dengan pesat. Mesin ini banyak membantu manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang sudah memiliki tujuan-tujuan. Nah, yang selanjutnya adalah methods atau metode, yang mana metode ini adalah cara untuk melakukan pekerjaan agar berdaya guna dan berhasil dengan baik. Nah, untuk mempelajari jalannya usaha diperlukanlah metode-metode kerja yang tepat, yang mana pemilihan metode ini akan menentukan tercapainya tujuan tersebut. Masing-masing metode itu memiliki daya guna dan hasil guna yang berbeda tentunya. Yang terakhir yaitu market, yang mana pasar ini merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan dalam sebuah perusahaan. Seorang manajer itu harus mampu menguasai pasar untuk memasarkan produknya. Nah, bagaimana cara mempertahankan pasar yang telah ada? Tentu saja dengan kualitas dan harga yang sesuai selera konsumen tetap terjaga. Baiklah, materi selanjutnya tentang fungsi-fungsi manajemen. Nah,
Fungsi-fungsi manajemen ini merupakan serangkaian kegiatan yang dijalankan di dalam manajemen berdasarkan fungsi masing-masing dan mengikuti satu tahapan tertentu dalam proses pelaksanaannya. Fungsi manajemen sampai saat ini tuh belum ada keberagaman baik praktisi maupun dari teoritisinya. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang planning atau perencanaannya. Nah, perencanaan di sini merupakan suatu proses dari dasar manajemen dalam menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan yang ini memiliki tentunya target seperti menentukan sumber daya yang diperlukan serta menetapkan standar keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, yang mana pengorganisan di sini merupakan keseluruhan dari aktivitas manajemen dalam mengalokasikan keseluruhan sumber daya. Nah, yang selanjutnya adalah organizing atau pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini merupakan keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengalokasikan keseluruhan sumber daya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang selanjutnya adalah actuating atau penggerakan, yang mana tindakan yang mengusahakan agar seseorang itu semua kelompok mau dan memulai bekerja dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya sehingga dapat selesai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Nah, pengawasan ini sering juga disebut dengan pengendalian. Ini merupakan tugas manajemen yang diarahkan untuk melakukan pengawasan atas apa yang telah direncanakan dan bagaimana langkah-langkah koreksinya. Baiklah, materi selanjutnya adalah bidang-bidang manajemen. Nah, ada beberapa bidang-bidang manajemen. Yang pertama itu ada manajemen produksi. Manajemen produksi ini merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya seperti alatnya, terus sumber daya manusia dan sumber daya dananya. Nah, adapun bidang manajemen yang selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Yang mana manajemen pemasaran ini merupakan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan memasarkan suatu produk kepada konsumen. Nah, yang selanjutnya ada manajemen keuangannya. Manajemen keuangan ini merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh dan menggunakan dana untuk berbagai penggunaan bisnis dan yang berhubungan dengan kombinasi jenis-jenis pembiayaannya yang terbaik. Yang terakhir adalah manajemen sumber daya manusianya, yang mana sering juga disebut dengan personalia atau manajemen tenaga kerja, yang mana manajemen sumber daya manusia ini merupakan penerapan manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, kompensasi, pemilihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Baiklah teman-teman, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi saya tentang manajemen. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.